nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang komandoin Vero sama Atal harus tinggal sama saya. Tapi pada saat itu kan mungkin bapaknya menikah ya. Nah, itulah momentum dimana akhirnya anak-anak kembali kepada mamahnya. Oh iya, itu kejadiannya udah lama ya Mbak ya, udah tahun 2013, udah 7 tahun yang lalu. Jadi waktu itu kan anak-anak sempat jauh, sempat komunikasinya sulit waktu itu, dan saya benar-benar yang namanya ibu ya, kalau nggak ketemu anak itu benar-benar rasanya kayak wah udah nggak bisa dibayangin deh gitu. Jadi ya kalau pemberitaan kan udah bisa dilihat sendiri ya bagaimana perjuangan saya untuk bertemu anak-anak dari ke Komnas Anak, ke KPAI. Sementara itu proses cerainya kan masih berjalan ya gitu. Jadi sebetulnya saya sih nggak stres soal cerainya. Yang saya stres jangan ya. Yang saya stres adalah soal nggak ketemu Vero sama Atala. Pada saat itu mereka umurnya berapa ya? Vero 7 tahun yang lalu 16 ya. Atala kira-kira 13 tahun gitu. Jadi yang biasanya aku 24 jam sama anak ya kayak sama Fania aja gitu ya, dari lahir sampai umur 16 tahun Vero sama saya. Atala juga gitu, dari lahir sampai umur 13 tahun sama saya nggak pernah lepas ya gitu. Tiba-tiba susah untuk bertemu, wah itu benar-benar namanya ya kalau mau dibilang hampir gila ya pada saat itu ya. Sampai saya ke Maya Estianti waktu itu nanya ya bagaimana sih kok dia bisa melalui itu gitu, apalagi dia anaknya masih kecil-kecil gitu kan. Sampai ke Tamara Brzezinski juga, saya sampai ke Bali tuh waktu itu nanya gimana rasanya bisa survive nggak ketemu sama anak. Terus ya tiap malam ya saya ngigo, untung sama mama ya, waktu itu tidurnya sama mama ngigo sampai ke Habib, sampai ke Kiai, pokoknya supaya saya bisa bertahan aja, nggak sampai sakit, nggak sampai out of mind gitu. Karena pada saat itu kan saya juga masih di DPR RI ya, jadi saya juga harus bertanggung jawab sama dapil, apalagi itu masih pencalekan juga, kampanye juga gitu ya. Terus belum saya masih jadi anggota DPR RI juga kan pada saat itu di Komisi 10, mikirin kerjaan di komisi juga, mikirin dapil, mikirin gak ketemu anak. Wah itu udah alhamdulillahnya Allah masih membuat saya tuh tegar pada saat itu karena mama juga ya, karena mama gak lepas dari aku. Doanya mama, doaku juga, terutama karena aku minta kan sebetulnya adalah anak-anak jangan sampai lepas dari aku gitu. Jadi ya agak complicated pada saat itu, tapi sebetulnya momentumnya adalah tahun 2016. Jadi 3 tahun itu sempat jauh, tapi ketemunya sebentar, jauh lagi ketemu sebentar. Apalagi itu anak-anak kan Vero sama Tara sempat nggak respect sama saya. Wah itu udah lebih lebih down lagi gitu, rasanya udah aduh gimana ya, nggak bisa diungkapkan lah. Kalau disuruh ulang lagi saya kayak nggak sanggup tuh di titik itu gitu ya. Tapi pas tahun 2016 di bulan September tiba-tiba Allah memberi saya Fania. Nah Allah memberi saya Fania, tiba-tiba pada hari itu juga saya membawa Fania pulang ke apartemen. Dan pada hari itu juga Vero sama Atala bawa koper tinggal bersama saya. Waktu itu Vero belum punya rumah ya gitu. Jadi itulah titik balik Allah itu menjawab doa ibu saya, doa saya, bahwa bukan hanya anak-anak saya kembali tanpa perlu saya capek, tapi Fania lah yang membuat kayak magnet gitu. Pada saat itu hari itu saya bawa pulang Fania, di hari itu juga Vero sama Atala tuh bawa koper dan tinggal bersama saya sampai 1,5 tahun. Jadi sempet nih di apartemen ini Vero sama Atala sama Fania bersama-sama dengan saya membayar 3 tahun yang saya suffer banget gitu, yang saya menderita banget jauh dari anak gitu ya. Akhirnya dibayar sama Allah plus bonusnya adalah satu anak perempuan yang dari dulu saya pingin,
Dari saya punya suami, saya ingin punya anak perempuan, malah nggak pernah kesampaian. Di saat saya sendiri, ujian kesabarannya sempat jauh dari anak berapa tahun, dan dibayar sama Allah adalah dikasih bonus 3 anak. Itu ceritanya si Feral dan Atala bisa datang ke apartemen bawa koper seperti apa, Mbak Vena? Ya itu yang saya bilang rahasia. Rahasia dari Allah itu begitu tentang kehidupan. Dalam waktu 3 tahun, yang tahun 2013 sampai 2016, saya sampai fight banget. Wah itu kan dia bisa dilihat lah ya di YouTube ya, bagaimana perjuangan saya kan. Pada saat itu udah ke institusi, udah wah macam-macam deh seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Udah di saat saya udah mulai pasrah, itu nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang komandoin Vero sama Atal harus tinggal sama saya. Tapi pada saat itu kan mungkin bapaknya menikah ya. Nah itulah momentum dimana akhirnya anak-anak kembali kepada mamahnya. Dan alhamdulillah ini mereka benar-benar respect sama saya. Itu yang saya nggak pernah ngira ya, bahwa Allah itu kasih kita hadiah tuh udah nggak main-main gitu. Saya mintanya cuma pokoknya saya bisa ketemu anak. Sampai waktu itu kan saya dibilang pencitraan sama Atala, dan saya yakin itu bukan Atala sebetulnya gitu. Tapi buat saya lewat ya, saya udah bisa sedikit demi sedikit melupakan ya segala hal yang paling pahit itu adalah ibu nggak ketemu anak. Itu udah paling suffer gitu. Jadi kenapa saya juga sekarang selektif memilih laki-laki, karena saya flashback cerainya aja setengah mati gitu kemarin. Jadi buat saya kalau saya memiliki lagi imam gitu itu benar-benar bukan saya nyari, itu adalah pilihan Allah, dan memang itu pasti nggak cepet. Kalau saya lihat juga dari teman-teman saya, Maya kan juga menikah lagi setelah 10 tahun lebih, itu pun bukan dia yang cari, tapi itu datang dengan sendirinya karena Allah sudah menguji kesabarannya Maya. Nah, begitupun saya, ini tahun ke-8 saya sendiri. Makanya saya sekarang targetnya hanya yang penting saya sehat, yang penting saya jadi orang itu masih bisa cari uang untuk Fania terutama ya. Kalau Feral sama Atala kan alhamdulillah udah mandiri, apalagi Feral ya udah lebih daripada saya mungkin ya. Bagaimana dia suksesnya gitu. Jadi ya target saya cuma itu aja sih, sederhana, bahwa apa yang sudah lewat itu jadi pembelajaran, dan kedepannya saya tidak lagi untuk uh, memuliakan atau mendewakan orang ya, which is itu suami kayak pacar kayak udah nggak ada lagi dalam kamus saya begitu, karena itu menyakitkan gitu. Jadi ya buat saya yang penting anak-anak sekarang udah respect. Fania apalagi ya, Fania ini makin pinter, makin cantik. Nah itu PR buat saya, mencetak Fania nanti harus jadi dokter, harus jadi Miss Universe ya, impian dia harus tinggi lah, karena saya dedikasi banget sama anak-anak saya ya. Terutama sama Vero sama Atala ya gitu. Meskipun mereka udah besar, tetap saya stay di sini, dan alhamdulillahnya Allah belum memberikan saya jodoh. Mungkin maksudnya Allah supaya saya fokus sama ketiga anak-anak ini. Mungkin kalau saya menikah pasti kan pikiran, waktu terbagi. Tapi kalau saya sendiri 24 jam Atala mau curhat, Vero mau curhat, dia tetap melihat ibunya itu ya dedikasi buat mereka. Kalau untuk flashback lagi, dulu kan katanya sempat anak-anak nggak respect sama ibunya. Emang apa yang dilakukan sama mereka hingga Mbak Vena bisa bilang mereka merasa nggak respect gitu? Wah panjang mbak, panjang banget. Ada kalanya saya pengen bikin buku sebetulnya. Pengen bikin buku, mudah-mudahan buku itu bisa jadi film atau bisa jadi apa ya. Karena buat saya harus sharing ini bagaimana perjuangan seorang ibu ya dalam menghadapi hal-hal yang paling krusial itu kan kalau ibu bercerai dan tidak bisa punya akses ketemu anak gitu. Berbagai macam lah temanya. Ada yang kalau masih kecil ya karena mereka masih kecil diboyong sana diboyong sini. Kalau yang udah kayak Vero sama Atala udah agak sedikit besar, saya nggak tahu ya bagaimana teknisnya, saya nggak bisa menuduh, karena sekali lagi buat saya itu sudah lewat. Semua itu kan ada hitung-hitungan ya. Kalau kita mintakan berbuat baik, kita pasti dikasih kebaikan sama Allah. Nggak tahu gimana caranya.
Tapi kalau kita pernah jahat sama orang, pasti suatu saat karma jahat akan datang kepada orang yang melakukan itu. Jadi buat saya nggak mau lagi di titik, oh ya ini salahnya si A, ini salahnya B. Buat saya itu udah lewat gitu. Yang paling penting detik ini Allah memberikan saya rewards. Rewards dari kesabaran saya yang saya nggak punya suami, tapi saya bisa punya anak perempuan. Nggak semua loh mbak orang bisa dikasih hadiah kayak gitu sama Allah. Meskipun dia kaya sekalipun, karena anak kan nggak bisa dicetak pakai uang. Itu kan dari Allah, dari surga gitu. Dan saya yakini itu kenapa Fania dipercaya kepada saya. Kenapa nggak sama orang lain? Nah itu adalah rewards. Rewards dimana buah penderitaan saya, buah doa-doa saya selama saya tidak bertemu sama anak itu kan dijawab sama Allah satu persatu. Mungkin kalau jodoh ya setelah ini, setelah saya lebih sabar lagi, kan semua orang diuji. Ya tentunya saya up and down lah. Dan arti kata saya menjalani hidup, saya juga belajar ya dari kesalahan-kesalahan saya, banyak kesalahan saya yang mungkin kalau nggak lewat kejadian bercerai, saya nggak pernah tahu tuh kalau kita nggak boleh mendewakan suami gitu, yang kita dewakan Allah lah gitu. Itu kan satu kesalahan besar yang akhirnya belajar, oh nggak ada lagi di kedepan saya mendewakan laki-laki gitu. Jadi itu pembelajaran ya, kalau bukan gara-gara peristiwa cerai yang luar biasa rumit dan complicated itu, mungkin saya nggak akan pernah belajar bagaimana kita berkehidupan yang baik. Apalagi sekarang di titik saya udah di fase anak-anak udah kembali ya mbak ya gitu. Yang harus saya syukuri adalah dulu saya nangis-nangis nggak bisa ketemu anak, sekarang saya anytime Feral telepon karena kangen saya, kangen Fania, terus saya dibikinin surprise sih, Feral inget banget, apalagi kata-kata dia di Instagram tuh selalu dalam ya buat hidupnya. Nah itu kan nggak bisa di-create ya, itu kan anak, apa yang dia lihat dari ibunya 7 tahun atau 8 tahun saya sendiri gitu. Akhirnya anak kan bisa menilai sendiri gitu bagaimana perjuangan saya. Jadi ya saya udah nggak mau pikir lagi kenapa, it's over gitu ya, udah lewat, tinggal ke depannya harus sehat aja seperti yang saya bilang, karena PR saya lagi adalah membesarkan dan mendidik Fania. Kalau Vera Lamatala udah saya cetak sedemikian rupa, udah saya kasih bekal agama, bekal nilai-nilai kehidupan ya mbak bisa lihat bagaimana Feral sekarang, bagaimana Atala sekarang itu karena saya nggak pernah lepas sebagai ibu 24 jam dari melahirkan, menyusui, membesarkan sampai nganterin. Jadi titik saya nggak bisa ketemu hanya titik di saat saya bercerai dan itu sempat 3 tahun jauh. Hanya itu aja momen-momen yang lost gitu. Tapi selebihnya mereka dalam dekapan saya. Tapi sekarang kan udah besar, jadi ya udah tinggal calling-calling. Katanya dulu sempet juga Mama Vena tidur setiap jam 3 pagi ngigo manggil-manggil mereka, terus sampai nggak bisa bedain ini nangis atau ketawa lagi udah saking. Ya itu yang disebut depresi. Seumur hidup saya tuh dua peristiwa yang membuat saya down adalah pertama perceraian orang tua saya ya. Itu saya umur 20 tahun di saat saya menang Noni Jakarta, tapi di saat hari itu juga orang tua saya officially bercerai, divorce. Itu tuh down, tapi nggak pernah yang namanya sampai antara nangis sama ketawa hampir tipis, nah itu nggak pernah. Itu hanya terjadi pada saat saya tidak bersama Feral dan Atala pada saat itu, tahun 2013. Bukan hanya saya ngigo atau antara ketawa dan nangis itu beda tipis, tapi badan saya kurus kering. Berat badan saya 48 kilo, percaya nggak mbak? Dari 52, 48 dalam waktu berapa tahun itu saya nggak pengen makan, mata saya celong, muka saya turun semua, yang malam saya stres tingkat dewa, itu untuk mama saya pegang kepala saya setiap malam sambil dia doa, meskipun ibu saya non muslim ya, dia berdoa dengan caranya, mama saya Hindu gitu, dia berdoa, dia bilang ya Allah, Sang Yang Widi ya, Sang Yang Widi kuatkan anak saya, jangan sampai anak saya itu gila, karena kalau dia gila dia gak akan bisa dapetin anak. Nah itu hanya saya momentum gitu, waduh benar juga, kalau saya gila kalau saya bisa jadi wali. Nah itu stupid gitu menurut saya. Jadi di hari ibu saya ngomong begitu, di malam ibu saya ngomong bahwa jangan gila Vena, karena kalau kamu gila kamu gak bisa fight, justru kamu punya banyak sekali celah atau kekurangan gitu.
yang membuat anak kamu malah jauh, nggak mungkin kembali gitu. Akhirnya di situ saya timbul optimisme, timbul semangat bahwa nggak mungkin lah anak lupa sama ibunya. Tapi kamu harus sabar, Fen. Kenapa? Ini ujian gitu. Kan Allah selalu menguji. Vena ini mendewakan suami banget gitu. Diambillah suaminya, cerai kan gitu. Vena ini mendewakan anak banget gitu. Anaknya sempat jauh nih gitu. Kembalinya kemana Vena? Ya alhamdulillah saya kembali kepada Allah. Saya benar-benar minta tiap malam kepada Allah gimana caranya saya balik. Jadi waktu itu pernah ya saya lagi kunker di Malang, inget banget. Tiba-tiba WA saya dibales sama Atala sama Vero tuh saya bisa nangis di dalam bus. Sampai teman-teman saya di DPR, Vero kenapa lu gitu? Aku dibales WA-nya sama Vero sama Atala. Nangis sedemikian happy. Hanya dibales doang. Karena susah banget waktu itu. Mau ketemu aja susah, mau apa namanya WA itu kadang dibales, kadang enggak, ya nggak tahu lah kenapa dan bagaimana gitu ya. Tapi intinya itu yang rasain. Jadi buat saya nggak pengen menyalahkan siapa-siapa, itu pembelajaran hidup saya. Tapi yang jelas saya justru bersyukur nih, bersyukur saya pernah ngalamin hal yang titik terendah, akhirnya membuat saya jadi orang yang sangat kuat.